Menyerang Xia Agungku. Xiao Chen Raja Asura Xia besar. Teh telah merenggut nyawa tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, tanpa diduga teh menjadi simbol spiritual kerajaan Sang. Hari ini aku Asura. Akan mengubah nisanmu menjadi abu. Jiman dan Yayo petarung tingkat Raja Surgawi. Linggui petarung tingkat Raja Surgawi. Modo petarung tingkat Raja Surgawi. Guimen petarung tingkat Raja Surgawi. Todd dan Natalia petarung tingkat Raja Surgawi dari AS. Lidah iblis, kegelapan berikan aku kekuatan. Formasi pengunci jiwa. Serang bersama. Bunuh Ashura. Maka tak ada yang bisa menghentikan kita dari menyerang Xia Agung. Tol tingkat atas di AS. Lidah iblis, Dewa Petir bantulah aku. Ahaha, ahaha. Hei! Menghadapi serangan seperti itu, dia takkan selamat. Setelah Ashura mati, pendudukan kita atas Xia besar. Tinggal menunggu waktu. Hanya segini kemampuanmu. Jangan bunuh aku. Aku bisa jati budakmu. Hentikan. Berhenti. Dewa Perang Ashura, demi melawan invasi asing. Gugur di perbatasan. Semangat kepahlawanannya abadi, dan akan selalu ada bersama Xia Agung kita. Halo ayah. Ada keadaan darurat di rumah Hiton. Cepat kembali. Off dan bawa Xiao Chen. Baiklah, segera ke sana. Mudahan, kau sungguh repot-repot sekali. Kau membawa begitu banyak hadiah. Hahaha. Ayah, apa yang terjadi? Bai Yuanqing kepala keluarga Bai. Hiton. Ini Han Tianyi. Si El baru grup Han. Han Tianyi tuan muda tertua keluarga Han. Si El baru grup Han.
Tuan Mudahan. Kemari dan temui. Tuan Mudahan dan aku bertemu 6 bulan lalu. Lebih baik sekarang setelah kita berkenalan. Benar. Nona Bai, sudah lama tak bertemu. Tuan Mudahan apa yang membawamu ke kediaman Ba? Ya. Li Manfang Ibu Yitong. Astaga, dia datang untuk melamar. Pernikahan? Ibu, apa kau bercanda? Aku bertunangan dengan Xiao Jin. Bagaimana mungkin aku menikahi Tuan Mudahan? Kau ini. Dia orang buangan keluarga Xiao. Tidak berguna. Bagaimana dia pantas untukmu? Kalau bukan karena kakek kamu yang mengatur pernikahan ini, dia bahkan tak pantas menginjakkan kaki di rumah baik kita. Si pemalas itu. Lihat Tuan Mudahan. Berbakat dan tampan. Dan pewaris korporasihan. Apa salahnya menikah dengannya? Kau akan hidup mewah. Ibu dan ayah. Pria ini punya masalah karakter. Dia melecehkanku sebelumnya. Nona Bai itu cuma salah paham. Aku biasanya orang yang sangat jujur. Tak perlu dijelaskan. Aku tidak akan menikah denganmu. Paman Bibi, jika kalian ingin Yitong menikah dengan orang lain, bukankah seharusnya kalian meminta pendapatku? Kau pikir kau siapa? Apa kau punya hak bicara? Dulu, Pak Tua Bai membuat perjanjian pernikahan antara Yitong dan aku. Dia menetapkan bahwa apakah pernikahan ini dipenuhi atau tidak, sepenuhnya terserah padaku. Jadi kenapa aku tak bisa bertanya? Jangan mengungkit-ungkit perkataan orang mati padaku. Jangan ungkit-ungkit kata-kata orang mati padaku. Jika kau laki-laki, Diam. kau harus... Tentu saja aku harus mematuhi wasiat kakek. Xiao Chen. Ini 5 juta. Tulis surat pembatalan pernikahan. Aku tak butuh uang. Yitong harus menikah denganku. Dan hanya denganku. Xiao Shen, kau masih mengira kau tuan muda keluarga Xiao? Biar ku katakan yang sebenarnya. Aku tidak memulai proposal ini hari ini. Keluarga Bai yang mengundangku. Ayah, apa yang terjadi? Ethan, perusahaan sedang dalam masalah besar. Hanya Tuan Mudahan yang bisa membantu kita, tapi hanya jika kau menikah dengan keluargahan. Masalah apa yang mungkin dimiliki perusahaan? Reaktor inti perangkat N78 yang baru dikembangkan mengalami malfungsi dan sekarang jadi rongsokan. Ayah, bukankah aku bilang perangkat itu penting? Dan jangan mengacaukannya. Bagaimana mungkin, Pau? Tugas utama sekarang adalah memperbaiki perangkat itu. Tidak ada gunanya. Perangkat itu dikembangkan oleh kakek dan Profesor Zheng. Tapi keduanya dibunuh sejak lama. Orang lain mungkin tidak bisa, tapi bukan berarti keluargahanku tidak bisa. Ada seseorang di dunia ini yang masih bisa memperbaiki reaktor perangkat M78. Orang udik belum pernah melihat dunia ya. Meskipun Pak Tua Bai dan Profesor Sheng telah meninggal, Pak Tua Sheng punya asisten. Sepertinya dia mempelajari beberapa hal. Hao, Kurasa dia bukan asisten, melainkan mata-mata. Xiao Jin, membuat tuduhan seperti itu tanpa bukti akan merugikanmu. Tak lama setelah Pak Tua Bai mendirikan lab. Lab itu disusupi oleh pembunuh Sang. Mereka membunuh kedua tetua dan mencuri datanya kembali ke Sang. Tapi kemudian, semua orang yang melihat data itu dihabisi oleh Raja Shura. Sejak saat itu, tak ada orang di dunia yang mampu memperbaiki perangkat M78. Ini. Hahaha, betul. Direktur teknis perusahaan Han kami memang dari Sang. Tapi dia ilmuwan senior. Jelas bukan mata-mata. Mungkinkah benar-benar ada yang selamat? Bagaimana aku tahu kau tidak hanya membual? Berniat menipu keluarga Bai. Xiao Jin, kau bersembunyi di balik wanita, seorang pemalas tak berguna. Berani mempertanyakan kekuatan keluarga Hal? Tenang. Tuan Matsushima, silakan masuk. Matsushima. Matsushima Kishi. Kalau tak salah ingat, dia peneliti gen. Spesialis senjata virus. Tak disangka, dia berhasil lolos dari Raja Shura bertahun-tahun yang lalu. Sungguh beruntung. Bakayar, omong kosong. Orang deksia bodoh. Matsushima Kishi mata-mata negeri Sang.
Memfitnah reputasi negeri sang kita. Segera minta maaf padaku. Apa kau bilang? Raja Sura membunuh orang tak bersalah. Matsushima Kishi, kau tak mengenalku. Kau apa? Kau pantas Tuan Matsushima mengenalmu. Tutup mulutmu yang bau. Hahaha. Tuan Matsushima, jangan merendahkan diri untuk berdebat dengan anjing. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini kepala teknologi perusahaan Han kami. Dia juga satu-satunya orang di dunia yang bisa memperbaiki perangkat M78. Tuan Matsushima, silakan duduk. Tolong. Tuan Matsushima, saya kepala keluarga Bai. Jika kau bisa memperbaiki reaktornya, keluarga Bai saya akan memberimu hadiah besar. Sebenarnya banyak yang bisa memperbaiki reaktor itu. Tapi sayangnya mereka semua dibunuh oleh Raja Sura. Rasakan, kalau saja kau tak sekejam itu, mengembangkan senjata virus genetik. Ini tak akan terjadi. Oh, itu cuma kabar angin. Kami jelas-jelas sedang mengembangkan obat anti kanker. Minta maaf pada Tuan Matsushima. Dia seharusnya bersyukur masih hidup dan duduk di sini. Apa hakmu menuntut permintaan maaf dariku? Xiao Qin kau. Tuan Matsushima, bisakah kau benar-benar memperbaiki reaktornya? Saya bertanggung jawab atas perawatan reaktor di laboratorium. Memperbaikinya mudah sekali. Tuan, tolong pinjamkan keahlianmu. Keluarga Bai akan menawarkan kompensasi apapun. Kalau begitu aku mau orang ini berlutut dan bersujud untuk minta maaf. Apa katamu? Tidakkah kau mendengarku? Apa kau duli? Berlutut sekarang. Berlutut. Badut menyedihkan yang nyaris tewas oleh pedang Syura. Dan kau harap aku berlutut? Xiao Qin, apa kau tahu? Apa yang kau katakan? Kau. Aku tak sudi. Anjing negeri Sang, ingat ini. Waktumu tinggal sedikit. Bakayar. Kau takkan pernah bisa memperbaiki reaktor itu. Tuan Matsushima. Tuan Matsushima, tunggu. Bencana sekali. Orang tua itu benar-benar membawa dewa wabah. Keluarga Bai kita tamat. Xiao Qin, apa kau mencoba menghancurkan keluarga Bai? Hitung aku tahu betapa pentingnya mesin itu bagimu. Jangan khawatir, aku pasti akan mengurusnya untukmu. Urusanku. Bukan urusanmu. Biar ku bilang. Kalau kau bisa memperbaiki ini, aku akan menjilat sepatumu sampai bersih. Hansel, ku mohon. Mohon pada Tuan Matsushima. Tuan Matsushima, dia arogan. Tak ada yang berani berbicara seperti itu padanya. Setelah dihina seperti itu hari ini, tak ada yang bisa kulakukan. Hansel, pikirkan sesuatu. Mungkin ada cara. Tergantung ketulusan Nona Bai. Malam ini pukul 2000, restoran Kaisar Emas. Aku akan menunggumu. Ingat, berpakaianlah yang rapi. Hahaha. Yitong. Ku katakan padamu, keluarga kita bergantung padamu sekarang. Jangan berani-berani mengacaukan ini. Ibu, biarkan aku memikirkannya. Mungkin ada cara lain. Memikirkan apa? Lebih lama berpikir keluarga kita tamat. Dengan adanya aku, keluargamu takkan tamat. Jangan khawatir, aku yang akan menangani masalah reaktor. Xiao Qin, kau tidak berguna. Sudah selesai. Xiao Qin, kukira kau hanya pemalas dan tidak berguna. Tapi kau sombong. Orang bodoh yang sebenar. Hantianya itu. Dia jelas punya niat buruk. Kalau kau pergi, kau masuk ke lubang api. Apakah aku pergi atau tidak bukan urusanmu. Hapus ekspresi menjijikan itu dari wajahmu. Di mataku, kau dan Hantianyi itu
Tidak ada bedanya. Kau. Sudah kubilang dia tidak berguna. Banyak bicara, lalu kabur. Jangan pedulikan dia. Ayah, apa benar-benar tidak ada cara lain? Hitam. Raja Shura sudah mati. Jangan menunggunya lagi. Keselamatan miliaran orang di Daxia bergantung padamu dan perangkat itu. Kakek Bai Tianhu dari Yitok. Dia lebih penting daripada kelangsungan hidup keluarga Bai. Kakek, Jangan menangis. Hitam. Cepat pergi. Cepat pergi. aku akan menikah dengannya. Dalam setengah jam, reaktor baru akan dikirim. Cukup, Hitam kita sudah setuju untuk menikahi Tuan Mudahan. Tulis surat pembatalan pernikahan segera. Jangan repot-repot dengan among kosong ini. Bai Yitong kau bahkan takkan percaya sepatah kata pun dariku. Xiao Qin biarkan saja. Apakah ini terjadi atau tidak? Kita tidak mungkin. Tunggu. Kalau aku tak bisa menghasilkan alat baru, kau boleh pergi saat itu. Hanya ada satu perangkat M78 di dunia. Kau bahkan tidak bisa berbohong dengan meyakinkan. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Sebenarnya dulu, kedua tetua menciptakan dua alat. Salah satunya diam-diam disimpan. Di Perbendaharaan Nasional, sangat sedikit orang yang tahu. Karena ini rahasia. Bagaimana kau tahu? Bisakah kau diam saja? Kakakku yang membangun perangkat M78. Satu atau dua? Aku lebih tahu daripada kau. Reaktornya sudah tiba. Komandan Xiao, apa yang Anda minta sudah tiba. King Luan penguasa wilayah Burung Merah. Komandan Xiao. Tenang. Kukatakan ada. Dan akan tetap ada. Cobalah. Akan kulakukan. Jadi saat itu, kakek dan Pak Tua Sheng benar-benar membangun dua perangkat. Kedua tetua melakukan ini untuk mencegah apa yang terjadi hari ini. Xiao itu bukan wanita itu, bukan? Calon menantu. Kenapa dia memanggilmu Komandan Xiao? Komandan Xiao kita. Bukan apa-apa. Cuma pos kecil di penjaga. Kau bisa kembali sekarang. Kau kembali dulu. Ya, Hahaha. Calon menantu kau benar-benar mengacaukan ini. Mereka datang jauh-jauh. Setidaknya harus menawari mereka makan. Benar kan? Persetan dengan makan. Bahkan anjing pun tahu cara menjaga rumah. Memberi makan si tak berguna ini. Yang dia lakukan hanya menipu dan berbohong. ayah ada apa? Itu palsu. Bahkan tidak berfungsi. Tidak. Ini mustahil. Dasar manusia tak tahu diuntung. Membawakan kita yang palsu, reaktor untuk mengelabui kita. Dasar kau tak berguna. Kau. Memanfaatkan keluarga kami dan menendang kami saat kami terpuruk. Dan kau masih punya niat pada putriku? Pembohong sialan. Aku jamin alat ini asli. Tapi aku tak tahu. Apa yang salah? Rusak begitu saja tanpa alasan. Aku benci. Bahkan menyewa aktor untuk memanggilmu Komandan Xiao. Sampah tak berguna. Penjaga mana yang mau menerimamu? Tunggu. Kau tak boleh pergi. Tunggu, kau tak boleh pergi. Keluarga Han berniat jahat. Kau tahu itu jebakan maut. Tapi kau tetap terjun. Bagaimana aku bisa memperbaiki reaktor jika aku tidak pergi? Dengan bacotmu? Xiao Qin, kau tidak berguna. Terserah, mati saja sana. Aku tak peduli padamu.
Aku yang mengembangkan semuanya. Tapi para pembunuh datang terlalu cepat. Aku hanya bisa menyuntikkan penawarnya. Itu cukup baik, Tom. Kita akan menunggu waktu yang tepat untuk mengekstraknya. Kuserahkan padamu. Kau harus melindungi Tom. Jangan khawatir, The film was translated Untuk miliaran and warga Daxia. narrated by M Media. itu tugasku. Lampunya mati lagi. Bukankah lebih romantis dalam gelap? Apa? Kau paham romantisme? Apa? Ahai, Siapa kau? Aku sungguh tak menyangka bahwa 2 tahun lalu masih ada ikan yang lolos dari jaring. Boa. Siapa kau? Ashura. Katakan padaku, apa yang kau lakukan di Daxia Raya? Aku tidak ingin datang. Keluarga Han mengundangku. Keluarga Han, Mereka ingin memulai kembali eksperimennya. Melanjutkan penelitian virus biogenetik. Dan mereka juga ingin menggunakan wanita dari keluarga bayi itu sebagai subjek uji coba. sialan. Ray, suami. Ah, Papi, Mami, Yi Tom, ayo. keluarga Bai benar-benar memiliki obat baru di pasaran. Berkat Grup Kunpen, ini benar-benar bantuan yang tepat waktu. Apa benar ada grup Kunpeng berlatar belakang kerajaan? Grup Kunpeng memberi kita obat baru tanpa memungut biaya apapun. Mereka benar-benar banyak membantu kita. Ya, Mungkinkah Xiao Qin yang meminta bantuan grup Kunpeng? Siapa dia sebenarnya? apa Xiao Qin? Dia hanyalah anak terbuang dari keluarga Xiao. Identitas apa yang bisa dia miliki? Hari ini di pertemuan pertukaran, dia membuat kita kehilangan muka. Aku akan menyelesaikan masalah dengannya. Di mana dia? Katanya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi jangan datang. Bagus dia tidak datang. Jangan datang lagi di masa mendatang. Aku marahannya dengan melihatnya. Mami, Xiao Chen bilang padaku, kalau dia meminta bantuan penguasa domain naga Azuri. Untuk meminta bantuan. Bagaimana dia tahu bahwa itu adalah penguasa domain naga Azur yang membantu? Mungkinkah dia yang membantu? Penguasa domain kura-kura hitam. Kau bawa reaktornya kemana? Yuan Shan penguasa wilayah kura-kura hitam. King Luan, kepala naga meminta Kill untuk mengambil reaktornya. Itu akan berguna baginya. Aku mengelola kas negara. Kenapa aku belum menerima kabar apapun dari kepala naga? Mungkin pemimpin naga sedang sibuk dengan urusan politik, lupa memberitahumu. Kalau begitu aku akan bertanya pada pemimpin naga sekarang. Masalah kecil ini tidak perlu merepotkan pemimpin naga. Yuan Shan, kau berkolusi dengan orang luar untuk menyabotase reaktor. Apa salahmu? King Luan, kau tidak bisa bicara omong kosong tanpa bukti. Mata mana yang melihatku? Berkolusi dengan orang luar? Kukatakan kau berkolusi dengan orang luar. Kau berkolusi dengan orang luar. Salam Komandan Xiao. Salam Komandan Xiao. Xiao. Komandan Xiao, kau belum mati. Apa? Terkejut, Tui. Komandan Xiao, kau masih hidup.
Hati bawahan ini sangat gembira. Benarkah begitu? Tapi kau tidak terlihat bahagia sama sekali. Komandan Shah, rencanamu berhasil. Dia menunjukkan jati dirinya. Komandan Xiao, ada apa? Yuan Shen, kau berkolusi dengan orang luar mengkhianati kami dari dalam. Apakah kau menyadari kejahatanmu? Komandan Xiao, bagaimana aku bisa berkolusi dengan orang luar? Jangan dengarkan cerita sepihak King Luan. Kalau begitu izinkan aku bertanya. Mengapa reaktornya tidak berfungsi? Ini, aku tidak tahu kenapa. Ada komponen yang hilang. Kau mengutak-atiknya. King Luan, jangan fitnah aku. Komandan Xiao, banyak orang yang bisa mengakses perbendaharaan. Lebih dari selusin. Kenapa harus aku yang mengutak-atiknya? Jika bukan kau, kenapa kau di sini sekarang? Untuk mencuri reaktor? Itu pemimpin naga. Pemimpin naga. Lalu haruskah aku bertanya kepada pemimpin naga sekarang? Kau dan kekuatan di belakangmu. Untuk mencegah keluarga Bai menggunakan perangkat M78, diam-diam mengirim seseorang untuk merusak reaktor keluarga Bai. Untuk keamanan, kau juga melepas suku cadang dari reaktor di perbendaharaan. Berniat menghancurkan keluarga Bai. Benar atau tidak? Sama sekali tidak. Komandan Shah menyuruhku merilis berita peluncuran obat baru keluarga Bai dan menyuruh Suanya mendukung obat baru itu, menyebabkan rencanamu gagal. Kau mau tak mau bertanya-tanya, apakah reaktor di perbendaharaan telah diperbaiki? Dan harus datang untuk memeriksa. Rencanaku untuk memancing ular keluar dari lubangnya, untuk menunggu kelinci. Apakah kau puas? Karena aku sudah terungkap. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Betul. Akulah yang melakukan semuanya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Serahkan reaktor dan suku cadangnya. Mengingat hubungan kita di masa lalu, aku masih bisa bersikap lunak padamu. Hahaha. Xiao Chen, jangan kau kira aku tak memperhatikan. Ranahmu telah runtun. Dan sekarang tak berbeda dengan ranahku. Bahkan jika kau bergabung dengan King Luan, kau belum tentu bisa menahanku di sini hari ini. Kau cukup percaya diri ya? The Baiklah, film was kalau begitu, translated and aku akan narrated memberimu by kesempatan. M Media. Ahau. Kau benar-benar mempelajari seni iblis Sihuan. Hahaha. Hanya seni iblis Siwa yang bisa membawaku ke tingkat dewa. Ahau. Tak kusangka kau akan merendahkan diri sejauh ini. Ada banyak yang kau tidak tahu. Di mana komponen reaktornya? Aku menyembunyikan mereka di tempat yang tak diketahui siapapun. Mengapa kau mengkhianati kami? Aku hanya menginginkan hal yang sama denganmu. Dinobatkan sebagai raja dan dimuliakan. Untuk dinobatkan sebagai raja dan dimuliakan. Apakah itu mengharuskanmu mengkhianati kepentingan bangsa? Hahu. Dalam 300 tahun, sejak berdirinya Huaxia, kaulah satu-satunya raja non-kekaisaran. Orang lain yang ingin menjadi raja lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kecuali jika dinasti Xia Agung berubah. Aku takkan punya kesempatan ini. Dengan Komandan Shah di sekitar sini, siapapun yang ingin menggulingkan Xia Agung hanyalah khayalan. Ketenaran dan kekayaan telah membuatmu gila. Hanya satu langkah lagi. Aku hanya satu langkah lagi. Aku bisa melangkah ke tingkat dewa. Aku bisa menjadi tak terkalahkan. Yuan Shan, oh Yuan Shan. Tulangmu sangat langka. Seperti gunung memeluk bulan gualangnya surga. Aku sangat optimis tentangmu. Kupikir di antara kalian berempat, kau memiliki peluang terbaik untuk mencapai tingkat dewa. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa kau diam-diam mempelajari seni iblis Sihuan. Tidak tahukah kau mempelajari seni iblis Sihuan? Itu seperti menyuling gru.
Sekalipun itu penyempurnaan Gu, akulah Raja Gu. Kau. Tangkap dia. Bawa dia pergi. Ya. Komandan Xiao, Apakah kau menemukan komponennya? aku tidak becus. Yuan Shan telah diselamatkan. Apa? Apa yang kita lakukan sekarang? Kejar dia. Kita harus mengambil komponen yang hilang. Ya. Terima kasih. Ribuan transformasi orang-orang negeri Sang. Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Demi tujuan kita bersama. Jangan sebutkan itu. Setelah lukaku sembuh, aku pasti akan membalas dendam padanya. Mereka menyusul. Kita harus segera pergi. Baiklah. Kau, apa yang kau lakukan? Menyerap esensi iblismu. Untuk mencapai jalanku menuju ketuhanan. Kau juga mengolah seni iblis Yiwan. Kalau tidak, menurutmu dari mana asal ilmu iblis Han Aotian? Akulah Raja Gu sejati. Pada akhirnya aku tetap membuat baju pengantin. Untuk orang lain. Ahau. Hahaha. Ketuhanan di tangan. Tak terkalahkan di seluruh dunia. Dia sudah mati. Ini merepotkan. Ayo pergi. Apa Yuan Shen mati? The film was translated Identitasnya and telah terbongkar. narrated by M Media. Jika kita tidak membunuhnya, cepat atau lambat dia akan jatuh ke tangan pasukan Shura. Tapi aku belum mendapatkan reaktornya. Kita akan mendapatkannya pada akhirnya. Aku menyuruhnya mengekstrak komponen reaktor. Di mana komponennya sekarang? Tak ada yang tahu. Bajingan, kenapa kau baru bilang sekarang? Orangnya sudah mati. Terlambat untuk mengatakan apapun. Kita hanya bisa berharap mereka bisa memperbaiki reaktornya sendiri. Sekarang tempatnya. Rencananya harus ditunda tanpa batas waktu. Tidak masalah. Aku akan segera tak terkalahkan. Selanjutnya aku akan bersemedi. Adapun urusan di luar, kau atur dan kerahkan sendiri. Ibu aku harus membuat Xiao Chen berlutut di depanku dan memohon padaku seperti anjing. Sang Rosuang Ibu Sifat. Bisakah kau bersikap baik sebentar? Jangan menimbulkan masalah di luar. Aku tidak tahan. Dengan tatapannya yang menjijikkan itu, pion terbuang yang disapu keluar pintu. Masih berani bertingkah sombong di depanku. Aku akan tidur dengan tunangannya. Sekarang adalah waktu yang spesial. Kau sebaiknya tidak memprovokasi bajingan kecil itu. Aku tidak peduli, aku ingin Xiao Chen berlutut di depanku. Aku ingin menghancurkan semua harga dirinya. Nak, dengarkan aku. Lewati saja periode ini. Tunggu orang tua yang tidak berguna itu mati. Dan seluruh keluarga Xiao akan menjadi milikmu. Lalu bukankah kau akan bisa melakukan apapun yang kau mau? Sekarang kau harus bertingkah seperti anak baik. Dan dapatkan warisannya dengan lancar. Jika kau memprovokasi bajingan kecil itu sekarang, bagaimana jika ayahmu yang pecundang mengingat sisi baiknya dan memanggilnya kembali? Seharusnya kita membunuhnya bersama saat itu. Orang hebat tidak memedulikan hal-hal sepele. Telan saja amarahmu untuk saat ini. Begitu kau menjadi kepala keluarga Xiao, bukankah akan mudah untuk mengendalikannya? No.
Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Bahkan jika aku tidak bisa berurusan dengannya, aku tidak bisa membiarkannya hidup tenang. Apa yang kau coba lakukan lagi? Aku peringatkan kau. Pamanmu akan segera dipromosikan menjadi gubernur kota jika kau membuat masalah sekarang. Jangan salahkan aku karena berurusan denganmu. Bukankah paman bekerja untuk grup Kunpeng? Bagaimana dia tiba-tiba dipromosikan? Pamanmu lakukan sesuatu yang besar. Dia diperhatikan oleh Kepala Naga dan Tuan Dumai Naga Azuri. Dan dipromosikan. Seseorang telah menyerap esensi sihirnya. Sepertinya masih ada orang yang mempelajari seni iblis di Daxia. Aku ingin tahu siapa itu. Orang ini pasti cukup kuat. Esensi sihir Yuanshan diserap kali ini. Aku khawatir mereka mendekati tingkat dewa. Aku masih belum bisa menyalakan kembali api suci. Sepertinya masalah ini menjadi semakin mendesak. Ini semua salahku. Karena membiarkan Yuanshan kabur dariku. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Prioritas utama sekarang adalah menemukan bagian-bagian reaktor. Aku sudah mengirim orang untuk mencari setiap tempat persembunyian Yuanshan. Apapun. Kita harus menemukan bagian-bagian reaktor. Jika tidak, perangkat M78 tidak akan berfungsi. Komandan Xiao harus menemukan cara untuk menyalakan kembali api dewamu. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Jika kau menggunakan metode mencabut bibit untuk membantu mereka tumbuh, itu tidak berbeda dengan mempelajari seni iblis Huang Barat. Pada akhirnya itu hanya level dewa semu. Sekarang Bai Yitong sudah menjadi target mereka. Aku harus melindunginya setiap saat. Tak kusangka kejadian terakhir. Sebenarnya lelucon yang dimainkan oleh Tuan Muda Xiao pada kita. Lelucon. Bagaimana lagi kita bisa membiarkan keluarga Bai melihat kekuatan dan ketulusan keluarga Xiao kita? Betul sekali. Keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran terkenal. The Siapa film yang was tidak tahu? translated and Ngomong-ngomong, narrated by Tuan M. Muda Media. Xiao. Kejadian terakhir itu membuatku takut setengah mati. Untuk apa kau memanggilku ke sini? Menandatangani. Perjanjian pembatalan. Cepat dan tandatangani untukku. Kembalikan kebebasan Yitong kita. Hei kau. Tahu. Dasar brengsek. Berpegang teguh pada Yitong. Kenapa kau melakukan ini? Bukankah hanya untuk uang? Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu. Lihat seperti apa uang itu. Apakah uang itu cukup? Cukup. Cukup. Berhenti. Mama, apa yang Mama lakukan? Cepat dan buat dia menandatangani ini, perjanjian pembatalan. Tuan Muda Xiao yang sebenarnya telah datang ke rumah kami untuk melamar. Keluarga kami akan segera bergabung dengan keluarga Xiao. Tuan Muda Xiao, apa yang kau lakukan di kediaman baik kami? Nona Bai, aku datang ke sini khusus untukmu. Tuan Muda Xiao, aku tunangan Xiao Qin. Tolong jaga sikapmu. Adik ipar. Itu bahkan lebih menarik. Tidak ada yang lebih enak dari pangsit. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada seorang adik ipar. Apakah kau akan membatalkan pernikahan ini atau tidak? Mama, kenapa Mama memaksa Xiao Qin seperti ini? Mama memaksanya berarti Mama juga memaksaku. Apa maksudmu dengan sepentasnya? Jika dia tidak menandatangani perjanjian pembatalan, apakah kau akan menikahi Tuan Muda Xiao saat masih berpunangan dengannya? Xiao Chen. Kau hanyalah anak buah keluarga Xiao. Kau bukan tandingan Tuan Muda Xiao. Terakhir kali kau tak menginginkan 5 juta. Kali ini aku akan menambahkan 5 juta lagi. Asal kau menandatangani perjanjian pembatalan dan memberi Yitong kembali kebebasannya. Aku bisa menjanjikan apapun padamu. Aku bisa membantu keluarga Baimu mengatasi kesulitannya. Kau pikir aku kekurangan uang? Kau benar-benar berani bukan? Sungguh tak tahu malu. Apa katamu? Xiao Chen, insiden di konferensi pertukaran terakhir hanyalah lelucon yang kumainkan pada keluarga Bai. Lelucon, kau tidak benar-benar berpikir. Kau menyelamatkan keluarga Bai kah? Xiao Xifang, kau benar-benar tak tahu malu. Tak tahu malu. Kurasa kaulah yang tak tahu malu. Ma, terakhir kali itu Xiao Qin yang meminta bantuan pada Tuan Wilayah Azuri Dragon yang telah membantu keluarga baik kita menghindari krisis. Oh, ayolah. Dia, bocah ingusan itu, mampu menyewet Tuan Dumai Naga Azuri? Jika bukan karena campur tangan Tuan Wilayah Azuri Dragon, mana mungkin grup Kunpeng memberikan obat baru kepada keluarga baik kita? Itu perbuatan pamanku. Pamanku sebelumnya. Seorang eksekutif senior di grup Kunpeng.
Sekarang disukai oleh kepala naga. Dia akan diangkat menjadi gubernur. Pamanmu. Nama pamanku adalah Shang Xiaoyuan. Dia pernah menjadi bawahan terpercaya dari penguasa domain naga Azure. Sekarang dia telah dipromosikan menjadi gubernur, yang merupakan kekuatan sejati di ibu kota kekaisaran. Kau. Seekor semut belaka. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? Aku ingat keluarga Sangmu. Kalian hanyalah preman jalanan yang mengais rezeki. Ibumu yang menjijikkan, memanfaatkan penampilannya untuk naik keranjang Xiao Tingshan, dan begitulah caranya dia menjadi terhormat. Sekarang Shang Xiaoyuan telah menjadi pejabat tinggi. Keluarga Xiao pasti telah menarik beberapa talikan. Bocah kecil. Keluarga Shang bukanlah sesuatu yang bisa kau kritik. Begitu pamanku menjabat, hal pertama yang akan dia lakukan adalah memenjarakanmu. Xiao Chen, tutup mulutmu sebelum kau memperburuk keadaanmu sendiri. Itu karena mulut kotormu, sehingga kau menyinggung keluarga Han, hampir menyebabkan pemusnahan keluarga baik kami. Jadi, masalah apa yang kau coba timbulkan hari ini? Jangan khawatir Nyonya Bai. Pamanku selalu membedakan antara dendam dan terima kasih. Dia hanya menghukum para pemimpinnya, bukan yang lain. Tuan Muda Xiao memiliki tata krama yang begitu baik, tidak seperti beberapa orang yang tidak lebih dari tak tahu malu dan kurang ajar. Xiao Jin, ada apa ini? Xiao Xifang. Apa kau yakin Shang Xiaoyuan memberi keluarga Bai obat itu? Siapa lagi, kalau bukan pamanku? Kau bilang pamanmu adalah seorang eksekutif senior di grup Kunpeng. Kalau begitu aku harus bertanya padamu. Jabatan apa yang dia pegang, hingga bisa memberikan obat berharga seperti itu kepada keluarga Bai secara gratis? Itu bukan sesuatu yang perlu kau ketahui. Lagi pula kau hanyalah seekor semut. Setahu saya, hanya 3 orang di seluruh gedung yang memiliki wewenang seperti The itu. film was Hanya translated 3. and Dasar idiot. narrated by M. Kau mulai Media. bertingkah sombong lagi. Sikapmu membuatku marah. Lalu beritahu aku. Siapa ketiga orang ini? Grup Kunpeng memiliki fondasi terkuat dan merupakan kelompok farmasi paling kuat, didukung oleh keluarga kerajaan. Yang pertama, tentu saja adalah kepala naga. Hahaha, itu jelas. Penguasa domain naga Azure telah bertempur di medan perang dan mencapai prestasi luar biasa. Dia diangkat menjadi CEO grup Kunpeng oleh kepala naga. Jadi tentu saja dia dihitung sebagai salah satu. Itu masih jelas. Bisakah kau memberitahuku sesuatu yang baru? Seperti siapa orang ketiga itu? Seseorang bernama Xiang San atau Li Si mungkin? Yang terakhir, Apakah yang terakhir, bahkan perlu ditanyakan? Tentu saja paman Tuan Muda Xiao, calon gubernur. Tuan Shang Xiaoyuan, tentu saja. Shang Xiaoyuan seorang gubernur belaka. Didaksia yang luas, dia bahkan tidak masuk peringkat di seluruh jajaran pejabat. Beraninya dia. Pamanku lebih pantas. Lalu beritahu aku. Siapakah orang terakhir ini? Dewa Perang Asura, Raja Asura, Xiao Chen. Hahaha. Raja Asura Xiao Chen. Kau membunuhku. Xiao Jin, sudah kubilang, jangan bercanda soal Raja Asura. Dia langsung mengatakan itu dia. Bahkan jika dia adalah kepala naga baiklah, Dewa Perang Raja Asura. Selama 2 tahun, ini diumumkan oleh kepala naga sendiri. Raja Asura adalah pilar bangsa semasa hidupnya, setelah pengorbanannya. Semangatnya terus menginspirasi kita, rakyat Daxia berusaha untuk maju. Kau bercanda tentang Raja Asura. Apa kau ingin mati? Xiao Jin, kau adalah kakakku, yang mengatur agar kau berada di sisiku. Kau boleh melakukan apa saja. Aku bisa memaafkanmu untuk apapun, tapi ini tidak bisa kumaafkan. Meniru Raja Asura dan menghina Dewa Perang. Xiao Chen, kali ini kau pasti mati. Aku masih berpikir, alasan apa yang digunakan untuk membunuhmu. Sekarang bagus, kau berjalan tepat ke moncongnya sendiri. Terlalu banyak orang yang ingin aku mati. Tapi pada akhirnya, mereka semua mati di tanganku. Kesombongan seperti itu. Aku akui kau petarung yang bagus. Bahkan mungkin seorang ahli tingkat Grandmaster. Namun meskipun begitu, kali ini, kau takkan lolos dari hukuman. Tuan Muda Xiao, Xiao Chen dia, hanya bicara sembarangan dan ceroboh. Masalah hari ini, bisakah kita merahasiakannya? Nitong, mengapa kau masih memohon untuknya? Bukankah dia sudah cukup menyakiti keluarga kita? Kali ini dia yang memintanya. Raja Asura memberikan kontribusi besar. Dia adalah satu-satunya raja non kekaisaran Daxia dalam 300 tahun. Statusnya dihormati. Dia baru saja mengaku sebagai Raja Asura.
Siapa yang bisa melindunginya? Melepaskannya bukanlah hal yang mustahil. Tapi, kau harus menikah denganku. Item apa yang masih kau ragukan? Jangan bicarakan tentang si pecundang ini. Sama sekali tidak berguna. Hanya kebiasaannya berbicara omong kosong. Dia akan menyebabkan masalah cepat atau lambat. Apakah kau ingin menderita bersamanya? Jika Xiao Chen masih menjadi tuan muda keluarga Xiao, aku tak akan pernah keberatan dengan pernikahanmu. Tapi sekarang dia adalah orang buangan keluarga Xiao. Sama sekali tidak. Ayah, keluarga bayi kita tidak lagi dalam krisis. Kenapa ayah masih memaksaku menikah? Tak ada raksasa absolut di dunia ini. Hanya aliansi yang kuat, yang bisa melangkah lebih jauh. Kau bilang, kau belum ingin menikah. Apakah kau masih memikirkan Raja Asura itu? Sudah kukatakan 800 kali. Raja Asura sudah lama mati. Dia tidak mungkin hidup lagi. Mama, ini tidak ada hubungannya dengan Raja Asura. Tolong jangan sebut-sebut dia lagi. Lalu, mengapa kau tidak mau menikahi Tuan Muda Xiao? Hanya karena si pecundang ini. Hanya karena dia menyelamatkan hidupmu. Kau sangat berterima kasih padanya. Kau akan menerimanya. Aku tidak akan menerima siapapun. Jika kau tidak menikah, aku akan membunuhnya. Harga untuk menghina Raja Asura terlalu besar untuk ditanggung siapapun. Aku akan menikahi. Bai Yitong, kau tak perlu menyalahkan dirimu sendiri untukku. Bahkan, jika aku menghina Raja Asura, tak seorang pun bisa menghukumku. Xiao Jin, apa kau pikir aku melakukan ini karenamu? Tuan Muda Xiao, menikah denganmu bukannya tidak mungkin, tapi kau harus menyetujui 2 syarat. Selama Nona Bai bersedia menikah, jangan bilang 2, bahkan 20. Aku bahkan takkan mengerutkan kening. Pertama, bebaskan Xiao Jin. Baiklah, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang Xiao Chen yang menghina Raja Asura hari ini. Aku tak akan mengatakan sepatah kata pun. Kedua, keluarga bayi kami punya sebuah peralatan. Reaktornya rusak. Kami harap keluarga Xiao bisa membantu memperbaikinya. Keluarga Xiao kami memiliki pabrik yang memproduksi peralatan berteknologi tinggi. Hanya memperbaiki reaktor adalah perkara mudah. Bisakah keluarga Xiao benar-benar membantuku memperbaiki reaktor itu? Kau bisa membawa reaktornya kembali. Nanti, aku akan memberikannya padamu sebagai hadiah di hari pernikahan kita. Aku tidak punya permintaan lain. Hebat-hebat. Sudah beres, kalau begitu. Tuan Muda Xiao, menurutmu hari apa yang baik bagi kita untuk menikah? Tentu saja semakin cepat semakin baik. Bagaimana kalau 3 hari dari sekarang? Bai Yitong, tak masalah jika kau tak menikah denganku. Tapi aku sudah bilang sebelumnya, bahwa sampai aku setuju, kau tak bisa menikahi siapapun. Tahu. Jangan lupakan apa yang kumampu. Xiao Chen, mengancam keluarga Bai di depanku. Apa kau meremehkanku? Kau pikir kau ini siapa? Terakhir kali, jika bukan karena Paman Ki, aku pasti sudah menghajarmu sampai mati. Hahaha. Sekarang Paman Ki tidak ada di sini. Ayo bunuh aku. Baiklah, kalau begitu aku akan menghabisimu hari ini. Lalu pergi mencari Sang Rusuang untuk membalaskan dendam wanita itu. Xiao Jin. Sudah cukup. Bai Yitong, apa kau sungguh berpikir keluarga Xiao bisa membantumu memperbaiki reaktor itu? Kau harus tahu betapa rumitnya reaktor itu. Bahkan jika kita menggabungkan seluruh kekuatan grup Kunpeng, kita mungkin tak bisa memperbaikinya. Aku tidak punya pilihan lain. Kau harus percaya padaku, percaya pada kakekmu. Pertunanganmu dengan Yitong adalah kesalahan orang tua itu. Tanda tangani perjanjian pembatalan pernikahan. Aku akan memberimu sejumlah uang. Tinggalkan ibu kota kekaisaran. Perjanjian pembatalan ini, aku sama sekali tak akan menandatanganinya. Baiklah, jangan tanda tangani. Mulai sekarang, keluarga B kita dengan tegas tidak setuju dengan pertunangan ini yang diatur oleh orang tua itu. Benar. Sepertinya keluarga Bai berniat mengingkari janji mereka. Tidak masalah. Apakah kau menandatangani perjanjian pembatalan atau tidak? Aku tidak peduli. Berjalan menuju altar bersama tunanganmu membuatku semakin gembira. Biarlah itu menjadi janji yang diingkari. Aliansi keluarga B kita dengan keluarga Xiao didukung oleh prefek, memastikan kita tidak akan kekurangan peluang bisnis. Bai Yitong, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kau akan percaya padaku atau tidak? Xiao Jin, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Jangan sesali ini. Dalam 3 hari, ingatlah untuk hadir.
Pernikahanku dengan tunang Ain Ample. Hahaha. Hahaha. Komandan Xiao. Komandan Xiao. Suanyang penguasa wilayah Naga Biru. Tak kusangka aku akan bertemu denganmu lagi. Aku belum mencarimu 2 tahun terakhir ini. Karena aku sedang dalam misi penting. Dengan kembalinya Komandan Xiao, pasukan Asura kita punya tulang punggung lagi. Suanyang, aku punya pertanyaan. Apa yang terjadi dengan obat-obatan keluarga bayi? Mengapa Xiang Shaoyuan yang menanganinya? Komandan Xiao, Kepala Naga menugaskanku misi sementara. Mengirimku ke perbatasan. Jadi aku menyuruh Xiang Shaoyuan mengurus obat baru keluarga bayi. Komandan Xiao, apakah ada masalah? Dia dipromosikan menjadi prefek ibu kota kekaisaran. Karena pekerjaannya dengan keluarga bayi, dia menanganinya dengan baik. Ditambah 2 tahun terakhir ini, dia cukup rajin. Jadi aku merekomendasikannya ke Komando Pusat. Komandan Xiao, apakah ada yang salah dengan orang ini? Jika begitu, aku akan meminta Komando Pusat mencabut pengangkatannya segera. Tak perlu. Jika karakternya dan kemampuannya baik, dia pantas mendapatkan promosi. Mengerti? Qinluan, sudahkah kau menemukan komponen reaktornya? Ya, reaktor dan komponennya telah diberikan kepada Suanyang. Bisakah Suanyang memperbaikinya? Komandan Xiao, meskipun reaktornya rumit, aku sudah mengumpulkan semua teknisi grup Konpan. Mereka sudah mulai merakitnya kembali. Bagus. Perbaiki dalam 3 hari. Baik. Bai Yitong. Siapa yang kau nikahi tak penting bagiku. Aku hanya ingin penawarnya. Komandan Xiao, ada satu hal lagi yang perlu kau ketahui. Ada apa? Sejak kekalahan mereka 8 negara bagian Barat Huan telah tenang selama 2 tahun. Baru-baru ini, mereka mulai bergerak lagi. Aku bertindak di bawah perintah Kepala Naga untuk menyelidiki perbatasan. Aku menemukan bahwa 8 negara Xihan telah secara bertahap mengumpulkan pasukan mereka. Para ahli tingkat Raja Surgawi dari 8 negara Xihan, hampir semuanya kubantai dalam satu serangan. Beraninya mereka. Komandan Xiao, apakah kau ingat orang yang menyelamatkan Yuan Shan dan menyerap energi iblisnya? Beberapa dari mereka akan memasuki alam dewa. Bahkan jika bukan alam dewa, setidaknya alam semu dewa. Bagus, sebarkan berita di perbatasan. Aku Ashura masih hidup. Mari kita lihat siapa di antara 8 negara Xihan yang berani bergerak. Ya. Kau tahu betapa rumitnya reaktor itu. Kau harus tahu bahwa bahkan dengan gabungan kekuatan seluruh grup Konpan, kita mungkin tidak bisa memperbaikinya. Bergembiralah wahai pengantinku. Tuan Muda Xiao Kou bilang, kau bisa memperbaiki reaktor itu. Mana buktinya? Setelah pernikahan, tentu saja aku akan memberimu reaktornya. Kita sepakat bahwa aku akan menikah denganmu setelah kau memperbaiki reaktornya. Kau pikir aku sebodoh itu? Bagaimana jika kau mendapatkan reaktornya dan berubah pikiran? Bukankah aku akan menjadi bodoh? Keluarga Bei selalu menepati janji. Bagaimana mungkin kami mengingkari janji? Ada apa ini? Ada apa Hitong? Reaktornya belum diperbaiki. Tuan Muda Xiao berjanji, dia bisa memperbaikinya. Jika dia bilang bisa, ya bisa. Ini hanya masalah waktu. Hitong hari ini adalah hari yang menggembirakan. Jangan tekanan-kanakan. Reaktor apa? Reaktor perangkat keluarga bayi mereka rusak, dan mereka memintaku untuk memperbaikinya. Tapi itu terlalu rumit, dan aku tidak bisa memperbaikinya segera. Jangan khawatir Hitong. Lupakan reaktor, bahkan perangkat baru. Keluarga Xiao bisa menyediakannya. Sekarang, mari selesaikan pernikahannya dulu. Kita bicarakan sisanya nanti. Tapi bukan itu perjanjiannya. Apapun yang terjadi, tidak ada reaktor seperti itu. Kau tidak akan melanjutkan pernikahan ini kan? Reaktornya belum diperbaiki. Aku Bei Hitong tidak akan pernah menikah dengan keluarga Xiao. Apa yang kau lakukan? Beraninya kau memukul putriku? Kau pikir kau siapa? Kau boleh menikah, kalau mau tidak, kalau tidak mau. Putuskan saja kalau kau mau. Kau anggap keluarga Xiao apa? Keluarga Xiao kalianlah yang melanggar perjanjian lebih dulu. Betul, kau berubah pikiran tentang apa yang telah disepakati. Apa jaminannya untuk Hitong jika dia menikah dengan keluargamu? Tidak mungkin, gandakan mas kawinnya. Aku bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba kau menjadi begitu berani? Jadi ini semua tentang uang. Nyonya Xiao, hari ini adalah hari pernikahan kedua anak ini. Dan kau memulai dengan pertunjukan kekuatan.
Apapun yang kami katakan itu salah. Keluarga Xiao kami adalah keluarga terkemuka di Dijing. Pengantin baru ini tidak mengerti aturan. Jadi kami akan memberinya pelajaran. Aku dan Xiao Xiao seharusnya bebas dulu. Reaktor yang diperbaiki dengan buruk. Jangan harap aku akan menikah dengan... Betul, janji harus ditepati. Menepati janjimu. Kau keluarga bayi berani bicara soal menepati janji di depanku? Jangan lupa, bagaimana kau memutuskan pertunangan dengan Xiao Chen? Tahu, Tuan Muda Xiao, jelas-jelas kalah. Aku tentu saja tidak keberatan. Bai Yitong menikah denganku meskipun dia bertunangan dengan Xiao Chen. Menikah denganku, tapi memutuskan pertunangan adalah perbuatan keluargamu Bai. Itu tidak ada hubungannya denganku. Konon pertunangan Nona Bai dengan Xiao Chen itu telah ditetapkan oleh Tuan Besar Bai sebelum dia meninggal. Keluarga Bai mengingkari janji mereka. Mamang, meskipun Xiao Chen adalah anak buangan keluarga Xiao, dan tidak berarti keluarga Bai begitu terang-terangan mengingkari janji mereka. Siapa yang berani berbisnis dengan mereka di masa depan? Tuan Muda Xiao, kau menempatkan keluarga Bai kami dalam posisi yang sulit. Aku tidak memaksamu. Jangan salahkan aku. Dengan keluarga Xiao kami, keluarga Bai tidak perlu khawatir kekurangan peluang bisnis. Mari selesaikan pernikahan ini, hari ini. Mustahil, jika reaktornya tidak bisa diperbaiki. Aku sama sekali tidak akan menikah dengan keluarga Xiao. Yitong, mari kesampingkan dulu masalah reaktor. Ayo kita menikah dulu. Lihat semua orang ini memperhatikan kita. Apa ruginya menikah dengan keluarga Xiao? Kita bisa urus reaktornya nanti. Xiao Chen benar, keluarga Xiao tidak bisa memperbaiki reaktornya. Bagaimana jika mereka tidak bisa memperbaikinya? Reputasi keluarga Bai hancur. Mereka sekarang hanya bisa mengandalkan keluarga Xiao. Jika keluarga Bai Nu berani mempermalukan keluarga Xiao kami hari ini, jangan salahkan kami jika kami bertindak kejam. Dulu ketika Tuan Besar Bai masih hidup, keluarga Bai dulu begitu termasyur, hingga jatuh begitu dalam. Sungguh memilukan, bukan begitu? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ayam jago tak sebanding dengan burung phoenix. Setiap generasi lebih buruk dari sebelumnya. Nona Bai menikah dengan keluarga Xiao. Kurasa statusnya takkan terlalu tinggi. Hari pernikahan Nona Bai, kepala naga secara khusus mengutus Chen Yang dengan hadiah dan ucapan selamat. Shen yang utusan harimau putih. Utusan macan putih. Benar-benar utusan macan putih. Nona Bai ini punya kedudukan yang tinggi. Tak kusangka kepala naga sampai mengirim hadiah ucapan selamat. Sungguh tak terduga. Kau telah bekerja keras utusan macan putih. Aku tidak menyangka kepala naga masih mengingat keluarga Bai kami. Ketua Bai tak perlu seformal ini. Profesor Bai mendedikasikan hidupnya untuk negara. Kepala naga tentu mengingatnya. Hari ini adalah hari pernikahan Nona Bai. Kepala naga secara khusus mengutus Chen Yang untuk mempersembahkan hadiah sederhana ini. Rumornya Tuan Besar Bai, semasa hidupnya, memiliki hubungan kerjasama dengan keluarga kerajaan. Sepertinya memang benar. Sepasang tongkat Rui Giok. Sepasang kilin Giok. 2 villa istana surgawi puncak awan. Sepasang mutiara laut dalam. Dan 2 peti perhiasan emas dan perak. Setiap barang sangat berharga. Dan semuanya berpasangan. Terutama mutiara laut utara itu. Konon beberapa tahun lalu, Raja Asura memimpin pasukannya ke perbatasan negara Sang. Keluarga kerajaan San berlutut dan memohon perdamaian. Mempersembahkan harta karun langka ini. Tak terduga, sungguh tak terduga. Keluarga Bai punya kedudukan yang tinggi di mata kepala naga. Terima kasih kepala naga. Kau sudah repot-repot kepala naga. Dengan dukungan kepala naga, siapa yang berani menggertak kita? Apakah Xiao Chen tidak datang? Kalaupun dia datang, Dia mungkin tidak akan membuat masalah. Utusan macan putih silakan duduk di tempat kehormatan. Tak perlu. Kepala naga punya banyak urusan. Aku takkan memaksa. Nona Bai Tuan Muda Xiao. Semoga bahagia selamanya. Tunggu, Nona Bai ingin mengatakan sesuatu. aku ingin bertemu kepala naga. Apa? Ada hal yang sangat penting yang ingin kubicarakan dengan kepala naga. Hari ini adalah hari pernikahan Nona Bai. Jika ada sesuatu, kau bisa menunggu sampai setelah pernikahan. Menantu perempuanku hanya sedikit gugup. Utusan macan putih, jangan pedulikan dia. Kau masih ingin pergi mencari kepala naga untuk memohon? Kepala naga sangat sibuk. Kau pikir dia akan peduli dengan urusan seperti ini? Jangan sentuh putriku. Mari kita selesaikan ini sekarang juga. Kenapa mengatur putriku? Keluarga Xiao kami mengatur pengantin baru. Apa itu aneh? Keluarga Bai kami didukung oleh kepala naga. Keluarga Xiao kalian bukan apa-apa.
Keluarga Xiao kami bukan The film apa-apa. was Lalu apa translated keluarga Bei and kalian? narrated by Menurun M sampai tidak Media. dianggap keluarga kelas 2. Kau benar-benar berpikir kepala naga akan melirikmu. Kau, Jika kepala naga tidak mengingat keluarga baik kami, mengapa dia mengirim hadiah semewah itu? Itu karena kepala naga menghargai hubungan masa lalu. Tuan Besar B pernah mengabdi pada negara. Kepala naga tentu ingin melimpahkan kebaikan pada keturunannya. Mengirim hadiah semewah ini tak lebih dari rasa terima kasih atas kontribusi tetua Bai. Tapi keluarga Bai saat ini, bagi negara dan keluarga kerajaan, sama sekali tak berguna. Mengirim hadiah ini hanyalah untuk memberitahu keluarga Bai bahwa kebaikan ini berakhir di sini. kalian semua dengar itu? Kepala naga cuma menabaikanmu. Kau benar-benar berpikir kepala nada yang tinggi dan perkasa akan peduli dengan keluarga Bemu yang jatuh dan tidak berguna. Terlepas dari sikap kepala naga, tanpa reaktor, aku Bei Hitong sama sekali tidak akan menikah. Aku ingin lihat siapa yang berani merusak pernikahan keponakanku, Zhang Xiaoyuan. Paman, itu Zhang Xiaoyuan. Akan segera diangkat. Gubernur ibu kota Kekaisaran Jiang Xiaoyuan. Ini orang penting di depan kepala naga dan Master Naga Azure. Dia mewakili kehendak kepala naga. Lengan kecil keluarga Bai tak bisa melawan kaki besar ini. Gubernur Shan, Keponakan, jangan khawatir dengan pamanmu di sini. Mari kita lihat siapa yang berani tidak menghormatimu. Paman ini masalah kecil. Aku bisa menanganinya sendiri. Apa kau pikir? Kepala naga akan mendukungmu? Pamanku mewakili kehendak kepala naga. Jika kau punya masalah, kau bisa bicara dengan pamanku. salah paham. Kami akan menikah. Menikah? Sekalipun kau punya kekuasaan dan pengaruh, kau tidak bisa memaksaku menikah dengan keluarga Xiao. Aku memaksamu hari ini. Dia tidak mau menikah. Kalian semua tidak bisa memaksanya. Xiao Qin, Dasar tidak berguna. Beraninya kau datang ke sini? Keluar. Tidakkah kau lihat siapa yang ada di sini? Apakah ini tempat bagimu untuk membuat keributan? Diam. Mereka semua orang terkutuk. Apa istimewanya? Bocah kecil sudah bertahun-tahun. Mulutmu semakin kotor saja. Sang Rusuang. Karena kita sudah bertemu hari ini, mari kita selesaikan masalah 8 tahun lalu. Mari kita selesaikan masalah ini. Balas dendam? Apa hakmu untuk balas dendam denganku? Ini semua ahli tingkat Grandmaster. Aku hanya ingin melihat bagaimana kau mati hari ini. Tunggu. Aku mengundang Xiao Chen. Kau akhirnya datang. Jika kau tidak datang, pernikahan ini akan terlalu membosankan. Wanita ini punya kontrak pernikahan denganmu. Aku akan menikahinya. Tepat di depanmu. Bukankah itu dendam karena istrinya direbut? Aku suka mencuri segalanya darinya. Termasuk wanita ini. Lepaskan dia. Xiao Qin, lihatlah ke belakang. Itulah Master Macan Putih yang dikirim oleh Kepala Naga. Mengantarkan segala macam harta karun langka. Dan kau anak miskin. Apa yang bisa kau tawarkan? Anak terbuang dari keluarga Xiao. Pemalas tak berguna. Apa yang membuatmu berpikir kau berhak membuat keributan di sini? Benar. Ini benar. Bai Yitong. Reaktor yang berfungsi penuh ada di sini. Sudah kubilang. Aku pasti bisa menyelesaikan masalah ini untukmu. Oh, dasar kau tak berguna. Kau mencoba trik yang sama lagi. Aku mencemoohmu. Aku tak percaya abang kosammu. Bawa barang rongsokanmu dan keluar dari sini. Xiao Qin, apa kau benar-benar memperbaiki reaktornya? Grup Kunpeng mengambil tindakan. Tidak ada yang tidak bisa mereka perbaiki. Kita harus mendapatkan reaktor itu. Ayah, jangan khawatir. Kali ini takkan ada penyimpangan lagi. Grup Kunpeng. Bagaimana mungkin aku tak tahu tentang Grup Kunpeng? Memperbaiki reaktor seperti itu? Xiao Chen, apa kau tahu siapa ini di depanmu? Zhang Xiaoyuan. Dulunya seorang manajer rendahan di Grup Kunpeng. Beraninya kau. Pamanku akan segera diangkat menjadi gubernur ibu kota Kekaisaran. The film Kau was berani bicara pada translated pamanku and seperti ini? narrated Kau by anak M terbuang dari Media. keluarga Xiao itu. Cincin patriark keluarga Xiao hilang. Untuk amannya. Anak terbuang ini tak boleh hidup.
Terimalah nasibmu sebagai anak terbuan. Jangan bertingkah seperti badut, Jin Gekarak, dan jangan menginginkan apa yang bukan milikmu. Kau bahkan belum menjabat. Dan kau sudah bertingkah seperti gubernur. Bajingan, kau tahu apa yang terjadi pada mereka yang menyinggungku? Posisi gubernurmu Shang Xiaoyuan. Apakah kau bisa mendudukinya? Masih belum pasti. Memamerkan kekuasaanmu sekarang. Bukankah terlalu dini? Bajingan, lihat baik-baik. Ini adalah penunjukan komit yang dikeluarkan langsung oleh kepala naga. Jadi apakah aku punya hak untuk duduk di posisi itu? Ini tak mungkin palsu. Ini sudah beres. Menyinggung Gubernur Shang, anak terbuang ini pasti bosan hidup. Xiao Chen, kusarankan kau segera akhiri hidupmu sendiri. Jangan libatkan keluarga Bai. Tuan Muda Han, apa maksudmu? Keluarga Bai kami tidak ada hubungannya lagi dengan Xiao Chen. Nona Bai tidak mau menikah dengan Tuan Muda Xiao. Dan sekarang Xiao Chen datang untuk mencuri pengantin wanita. Hubungan ini jelas rumit bagi siapapun yang melihat. Hahaha. Semuanya. Keluarga Bai kami sudah lama memutuskan hubungan dengan Xiao Chen. Adapun kontrak pernikahannya dengan Yitung kami, itu adalah kesalahan orang tua. Aku sama sekali tidak mengakuinya. Pernyataan keluarga Bai bagus. Ku terima. Sedangkan kau, aku ingin tahu, bagaimana kau bisa membuat grup Kunpeng membantu perbaiki reaktor ini? Karena kau Raja Asura Dun. Hahaha. Diam. Tuan Muda Xiao. Aku ingin tahu, paman aku tidak mengatakan itu. Dia sendiri yang mengatakannya. Tuan Muda Xiao kau. Tidak membongkar ucapannya yang keterlaluan. Sebagai salah satu syarat pernikahan. Tapi sekarang kau bahkan tidak ingin menikahinya. Jadi mengapa aku harus melindunginya? Berani-beraninya menyamar jadi Raja Asura, kau pantas mati. Xiao Chen, apa kau mengakui kesalahanmu? Aku adalah Raja Asura. Apa salahnya? Xiao Chen berhenti bicara. Raja Asura begitu dihormati. Tapi kau sih tak berguna berani menyamar sebagai beliau. Jika kau tak mati hari ini, arwah Raja Asura di surga tak akan tenang. Xiao Chen lari. Lari? Kau takkan bisa lolos hari ini. Sifan, apa yang terjadi? Bajingan, kau cari mati? Kau berani menendangku? Paman bunuh dia. Bunuh dia sekarang. Wah, jago juga berkelahinya. Sekalipun kau jago, menghina Raja Asura adalah kejahatan besar. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Penguasa Naga Azure, ada yang menyamar sebagai Raja Asura di sini. Xiao Chen pergi. Kumohon, aku akan menemui Kepala Naga. Kepala Naga belum melupakan keluarga Bai. Dia akan mau menemuiku. Halo, ini Xiao Chen. Bai Yitong tidak akan menikah. Kemari dan ambil kembali barang-barang yang kau kirim. Mereka yang tahu kalau kau cuma akting. Mereka yang tak tahu, mungkin mengira kau sedang memberi perintah kepada penguasa wilayah Macan Putih. Sebaiknya kau bunuh dirimu sekarang. Saat penguasa Naga Azure tiba, kematianmu akan lebih mengerikan. Bocah ingusan, 8 tahun lalu kau dan ibumu tak mampu mengalahkanku. Sekarang pun sama saja. Baiklah, Sang Ruswan. Akan kuhabisi kau sekarang juga. Lepaskan aku. Aku harus membalaskan dendam ibuku hari ini. Bai Yitong. Bai Yitong, ada apa? Yitong. Kau baik-baik saja. Jangan takutkan aku. Yitong. Pergi. Xiao Chen, apa? Lepaskan putriku. Ada yang salah dengannya. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Benar sekali. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja setelah menghina Raja Asura? Tidak mungkin. Tak berguna ya tetap tak berguna. Mau kabur saat keadaan gawat. Orang seperti ini pantas mati. Xiao Chen, Dewa Naga Biru akan segera datang. Jangan melawan dengan sia-sia. Xiao Chen, kau hanya menunda pengobatan Nona Bai. Serahkan saja dia pada kami. Han Tianyi. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Aku akan menghancurkan keluargamu hari ini, Han. Kata-kata yang sombong. Aku ingin melihat bagaimana kau menghancurkan keluarga Han. Lepaskan putriku. Dia menantu keluarga Xiao sekarang. Apa yang memberimu hak untuk menahannya? Xiao Chen, kau telah berbuat yang tak seharusnya kau lakukan. Kau tak seharusnya mencemarkan nama Raja Asura. Hari ini kau pasti mati. Aku ingin lihat siapa yang berani. Naga Azur telah tiba. Pin terlantar ini tamat riwayatnya. Dan Macan Putih juga ada di sini. Xiao Chen ini, dia pasti mati. Naga Azur, Macan Putih. Orang tolol tak berguna ini, mengaku-ngaku sebagai Raja Asura.
Dia harus dihukum berat. Benar. Dia sudah mengatakannya lebih dari sekali. Menodai Raja Asura, kejahatan yang pantas dihukum mati 10.000 kali. Tuan kami The sungguh film tak was bisa mengalahkannya. translated and Jadi tolong narrated by bertindaklah. Media. Bajingan. Bawahan memberi hormat kepada Raja Asura. Bangkit. Bagaimana mungkin? Mustahil. Dia hanya orang tak berguna. Bagaimana mungkin dia Raja Asura? Kau pasti salah. Menghina Raja Asura. Kau cari mati. Sifan, Paman, selamatkan aku. Tuanku. Tuanku ampun. Berlutut. Xiao Shuai, bagaimana sebaiknya orang-orang ini ditangani? Qingluan. Bawa Bai Hitung ke rumah sakit. Pastikan tidak terjadi apa-apa padanya. Ya, Zhang Shaoyuan. Raja Asura, ampuni kami. Aku sungguh tak tahu kalau Anda adalah Raja Asura. Jika aku tahu, aku tak akan berani memperlakukan Anda seperti ini. Bahkan dengan nyawa 100 kali pun. Jika orang biasa, kau bisa menguasai mereka. Menyalahgunakan kekuasaanmu, memegang posisi gubernur yang terhormat. Namun kau tidak memikirkan untuk mengabdi pada negara dan rakyatnya. Hanya menggunakan kekuasaanmu untuk menindas orang lain. Apa gunanya membiarkanmu hidup? Serahkan dia ke komando pusat untuk diadili. Selidiki, apakah dia terlibat korupsi atau penyimpangan hukum di masa lalu. Ya. Bawa dia pergi. Raja Asura ampun. Raja Asura. Raja Asura ampun. Raja Asura. Zhang Rushuang. Kau dan aku punya dendam pribadi. Aku akan mengampunimu hari ini. Tapi kata-kata yang sama tetap berlaku. Kembali cuci lehermu dan tunggu. Xiao Chen, jika kau ingin balas dendam, hadapi aku sendiri. Peristiwa tahun itu tidak ada hubungannya dengan putraku. Raja Asura, aku mohon. Biarkan kami. Kami akan selamanya berterima kasih. Ampuni kami. Kami salah. Keluar. Aku pergi. Ahaha. Han Haotian. Han Tianyi. Keluargamu berkolusi dengan musuh asing. Memulai kembali eksperimen virus gen, kau mengabaikan nyawa ratusan juta warga. Apakah kau sadar akan kejahatanmu? Kami sadar akan kejahatan kami. Kami sadar akan kejahatan kami. Kami tahu kami salah, Raja Asura. Sebenarnya kami dipaksa. Itu semua perbuatan Qian Yuehing. Di mana Qian Yuehing? Dia sedang bersemedi. Aku akan membawamu kepadanya. Tunjukkan jalannya. Ya. Di mana dia? Kami tidak tahu kemana dia pergi. Ada aroma api dewa. Apa? Apa mereka menyalakan api ilahi menjadi kekuatan tingkat dewa? Auranya kurang tepat. Mereka seharusnya baru saja melangkah ke tingkat dewa. hahaha. Hahaha. Xiao Chan, kau masih menemukanku. Memainkan trik hantu mistis ini. Keluar. Keluar dan bertarunglah. Tunjukkan dirimu. Akan ada kesempatan untuk bertemu lagi. Di mana dia? Di sana. Kejar dia. Jangan kejar. Kau tidak bisa menangkapnya. Komandan Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Musuh memiliki kekuatan tingkat dewa. Pasukan musuh di perbatasan pasti akan membuat gerakan besar. Xuan Yang Chen yang listen up. Kalian berdua bersama Qingluan. Segera pimpin pasukan Syura. Dan berangkat ke perbatasan. Ingat, jangan biarkan musuh melewati perbatasan setengah langkah pun. Baik Tuan. Ayo pergi. Ayah, aku tak bisa lari lagi. Bocah tak berguna. Kau tidak pernah menganggap serius latihan bela dirimu. Di saat kritis aku masih harus menyelamatkanmu. Latihan bela diri terlalu melelahkan. Bukankah punya uang sudah cukup? Bukankah para seniman bela diri itu masih melayaniku? Untung saja Nona Qian Yui menjadi The film was ahli tingkat translated dewa. and Kalau tidak narrated kita by sudah tamat kali ini. Media. Tapi aku sungguh tak menyangka.
Si tak berguna Xiao Chen itu ternyata adalah Raja Shure. Kali ini, aku benar-benar salah perhitungan. Tapi jangan khawatir. Anak itu Xiao Chen sudah jatuh dari ranahnya. Dia bukan lagi ahli tingkat dewa melawan Nona Tianyue. Dia bukan tandingan. Jadi itu artinya, kita masih punya kesempatan? Nona Tianyue kini tak terkalahkan di dunia. Posisi kepala naga semakin dekat dengan kita. Maman, Hatian segera laksanakan rencananya. Buat kerajaan Xia Agung jatuh ke dalam kekacauan sekaligus. Tapi Nona Tianyue, kita belum mengembangkan penawarnya. Aku akan membawa wanita itu. Pergi. ayah. Tapi jika kita pergi sekarang, seluruh perusahaan kita kemungkinan akan disita. Virus genetik itu masih ada di dalam. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Temukan Shang Rushuan. Grup Xiao masih bisa mengembangkan penawarnya. Tapi wanita itu Shang Rushuan saat ini hanya peduli dengan nyawa Xiao Zifan. Akankah dia membantu kita? Lalu buat Xiao Zifan banyak dari dunia ini. Ayah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Haha. Pak Tua, kumohon, tolong selamatkan Zifan. Aku bisa mati. Tapi dia putramu sendiri. Kau tidak bisa begitu saja membiarkannya mati bersamaku. Jika kau tahu ini akan terjadi, kenapa kau melakukannya sejak awal? Aku salah. Seharusnya aku tidak menjebak ibunya. Aku tahu. Sekarang sudah tak bisa diubah. Aku tidak meminta maaf darinya. Aku hanya memohon agar Zifan hidup. Kau pikir di dalam hatinya dia tidak membenciku? Di matanya, aku tidak berbeda darimu. Kita berdua pantas mati. Tapi bagaimanapun kau ayahnya. Dia tak mungkin mengabaikan semua ikatan darah dan kasih sayang keluarga. Aku akan mencoba sebaik mungkin. Aku harap dengan hidupku, aku bisa menukarnya dengan Zifan. Nyonya gawat, Tuan Muda Zifang dibunuh di rumah sakit. Apa? Zifan. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukan ini? Pemaksaan turun tahta istri Saselin dan anaknya. Xiao Jin. Xiao Jin. Kenapa kau begitu kejam? Xiao Xiao. Xiao Xiao. Nyonya terimalah belasungkawa kami. Kita akan menemukan cara untuk membalaskan dendam Xiao Xiao. Aku harus balas dendam. Akan kubunuh dia. Bahkan jika itu berarti kehancuran bersama, aku akan membuatnya membayar. Adakah cara untuk membunuhnya? Sejujurnya Nyonya, keluarga Han kita memang punya cara untuk menangani Xiao Chen, tapi grup Han telah disita. Kita tidak bisa mengambil senjatanya. Hanya dengan kekuatan keluarga Xiao, kita bisa menciptakan kembali senjata itu. Senjata apa? Virus biogenetik. Bagus. The Dia film was membunuh putraku. translated and Aku ingin narrated semua by orang dikubur Media. bersama putraku. Kakek, Kau sudah bangun. Xiao Jin, mereka tidak menyusahkanmu kan? Aku baik-baik saja. Aku sudah mengurus mereka. Hah? Ngomong-ngomong, ada apa dengan tubuhmu? Kenapa dokter bilang
Kau punya waktu kurang dari 6 bulan untuk hidup. Ini penyakit aneh. Aku mengidapnya sejak kecil. Setelah kakek mengetahuinya, beliau terus berusaha mengembangkan obat untukku. Tapi kemudian, 8 negara Sihang mengembangkan virus genetik. Kakek menerima undangan kerajaan dan pergi bersama Profesor Zheng untuk mengembangkan penawar bagi virus genetik. Setelah itu, kakekku dan penyakitku tak dapat disembuhkan. Penyakitmu bisa diobati. Dokter baru saja memastikannya. Lupakan saja, aku tak mau bicara denganmu lagi. Xiao Chen, reaktornya benar-benar sudah diperbaiki. Semua yang kukatakan, bisa kau percaya. Kau masih sangat lemah. Jangan terlalu memaksakan diri. Dokter punya rencana perawatan untuk penyakit anehmu. Penyakitku tak terobati. Kau tahu, aku punya penawarnya untuk virus genetik di tubuhku. Aku tak punya banyak waktu lagi. Kita harus mengekstrak gen dan mengembangkan penawarnya sesegera mungkin. Aku tahu, tapi mereka sudah punya pakar tingkat dewa. Mereka mungkin akan segera melepaskan virus itu. Maka kau lebih mengerti gentingnya situasi ini. Aku harus segera kembali ke keluarga Bai. Tapi keluarga Bai tidak aman sekarang. Aku sudah meminta seseorang memindahkan perangkat itu dari Perbendaharaan Nasional ke sini. Jika kau perlu melakukan penelitian, lakukan di sini. Apa yang kau bicarakan? Di mana tempat ini? Ini grup Kunpeng. Dulu tetua Bai mengumpulkan cukup banyak data, termasuk catatan penyakit anehmu. Selama bertahun-tahun, grup Kunpeng telah mengembangkan rencana perawatan. Tinggallah di sini dan yakinlah. Siapa kau sebenarnya? Siapa aku tidak lagi penting. Yang penting sekarang adalah mengekstrak gen dan mengembangkan penawarnya. Halo. Tuan Muda Chen, akhirnya aku menemukanmu. Kau harus segera kembali ke keluarga Xiao. Sang Rusuan dia sudah gila. Aku bahkan belum menghadapinya. Dan dia sudah hancur seperti ini. Tidak, bukan dia. Dia bereksperimen pada orang tua itu. Virus gen. Apa katamu? Kembalilah cepat. Ada apa? Sang Rusuan menggunakan virus gen pada Xiao Tingshan. Kita tak bisa menunda penawarnya lebih lama lagi. Tapi tubuhmu. Aku bisa menanganinya. Baiklah, aku akan meminta grup Kunpeng bekerja sama sepenuhnya denganmu. Aku harus pergi ke keluarga Xiao sekarang. Tuan Muda, akhirnya kau kembali. Orang tua itu sekarang. Di mana Sang Rusuan? Wanita keji itu menyuntik orang tua itu dengan virus gen. Xiao Tingshan. GML. Akhirnya kau datang menemuiku. Xiao Tingshan. Kau telah bertemu lawanmu hari ini. Chen tentang apa yang terjadi waktu itu. Maafkan aku. Memaafkan? Ibuku meninggal tepat di depanku karena kau tak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Dan kau ingin aku memaafkanmu? Beraninya kau. Aku tidak menyangka. Ibumu begitu tegas. Aku tahu dia dijebak oleh Sang Rusuan. Setelah dia dijebak, aku sangat menyesalinya. Menyesal? Apa gunanya menyesal sekarang? Lihat dirimu sekarang. Menjijikkan sekali. Selama bertahun-tahun ini, Sang Rusuan diam-diam telah meracuniku. Perlahan-lahan menggerogoti aset keluarga Xiao. Sehingga aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kau menuai apa yang kau tabur. Apa yang kau lakukan akan kembali padamu. Saat kau membawa Sang Rusuan ke keluarga Xiao, kau telah menyegel takdir ini. Ya. Aku tahu apa yang kulakukan waktu itu. Sangat menyakitimu dan ibumu. Aku tidak berharap untuk mendapatkan maafmu. Untuk bisa mendapatkan maafmu, Kitua, ini adalah cincin kepala keluarga Xiao. Sekarang aku meletakkannya di tanganmu. Sang Rusuan
menggunakan sumber daya keluarga Xiao kita untuk mengembangkan virus gen. Kuharap kau bisa menghentikannya untukku. Anakku. Aku harus pergi menemui ibumu sekarang. Selama bertahun-tahun ini. Permintaan maaf gitu. Sudah kutunda. Terlalu lama. Tuhan. Tuhan. Ayah. Nyonya Xiao. Panggil aku Nyonya Sang. Nyonya Sam, seberapa efektif virus pada tahap awal? Cukup efektif. Setelah Xiao Tingshan menerima suntikan, dia mengelupas lapis kulit. Kukatakan selama kita memiliki virus ini, kita bisa membalas dendam Tuan Muda Xiao. Sayang sekali, virus awalnya tidak menular. Kalau tidak Xiao Chen sudah mati sekarang. Jangan khawatir Nyonya. Virus pamungkas akan segera siap. Setelah dilepaskan, virus akan menyebar lewat udara. Xiao Chen akan mati dimanapun dia berada. Saat virus pamungkas siap, segera lepaskan. Perempuan ini benar-benar gila. Aku ingin tahu, bagaimana perkembangan Nona Qianyue? Tidak ada penawarnya. Virus pamungkas sama sekali tidak boleh dilepaskan. Tapi sekarang, seluruh korporasi Xiao berada di bawah kendali wanita gila itu. Apa kita sungguh akan meninggalkan Daxia? Meninggalkan Daxia? Bagaimana dengan rencanaku? Aku hampir menjadi kepala naga. Kita tidak bisa membiarkan semua usaha kita sia-sia. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jangan lupakan orang tua Anda. Adalah seorang praktisi bela diri. Seorang wanita biasa. Bukanlah tandinganku. Bagaimana kabarnya? Sang Rushuang. Xiao Jin. Raja Asura. Han Haotian. Han Tianyi, terakhir kali aku membiarkan bawahanmu lolos. Kali ini di sini. Aku akan membawa kalian ke pengadilan. Raja Asura, ini semua salah paham. Terakhir kali kau bilang kau mencari Qian Yuying. Kami tidak punya kuasa. Kami benar-benar menyesali tindakan kami. Mohon Raja Asura, beri kami ayah dan anak kesempatan. Benar-benar menyesal. Jika kau benar-benar menyesal, mengapa kau ada di sini? Membantu Sang Rushuang menciptakan kembali virus gen. Xiao Chen. Karena aku tidak bisa menyembunyikannya. Tidak perlu berhasil. Aku bertanggung jawab atas semua virus gini. Selain Baiton, masih di tangan Tuan Qian Yuying, Xiao Chen. Tahukah kau mengapa aku melakukan semua ini? Kenapa? Untuk menjadi kepala naga. Untuk membuat seluruh Daxia merangkak di kakiku. Tahu tak pantas. Kepala naga harus peduli pada dunia. Ikut merasakan penderitaan rakyat dan berbagi kebahagiaan mereka. Dan kau hanya terobsesi oleh nafsu akan kekuasaan. Demi keinginan egoismu sendiri, kau memperlakukan rakyat dunia seperti sampah. Pavau. Akulah penjahatnya. Pavau. Memang, akulah penjahatnya. Aku melakukan ini untuk kepentinganku sendiri. Biar ku tanyakan pada seluruh dunia, siapa yang tak egois? Siapa yang tanpa nafsu? Apa kau tak punya motif egois? Apa kepala naga tak punya hasrat? Aku punya. Tentu saja aku punya motif egois. Keinginan egoisku adalah untuk perdamaian dan kemakmuran. Agar dunia damai, kepala naga juga punya keinginan. Keinginannya adalah agar bangsa makmur dan rakyat kuat.
untuk perdamaian dan stabilitas yang abadi. Dan kau berkolusi dengan musuh asing merugikan warga negara kita, dengan mengorbankan nyawa dan kepentingan rakyat bangsa kita yang agung. Tanpa malu kau menenangkan musuh, rela menjadi anjing peliharaan kekuatan asing. Katakan padaku, apa yang membuatmu pantas? Apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk menjadi kepala naga bangsa besar kita? Kenapa aku tak boleh jadi kepala naga? Jika aku menjadi kepala naga, aku bisa berintegrasi dengan 8 negara Kekaisaran Barat, dan tak akan ada lagi perang. Bagaimana kau akan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi akibat penyerahan wilayah, membayar ganti rugi, atau membayar upeti dan tunduk sebagai bawahan? Berintegrasi dengan negara-negara ini menjadi satu keluarga. Mereka yang bukan dari jenis kita memiliki hati yang berbeda. Sebuah bangsa yang meninggalkan prinsipnya pasti akan dihancurkan oleh kurangnya batasan. Pendekatan naifmu ditakdirkan untuk menyebabkan kepunahan rakyat kita. Han Hao Tian, jadi ini rencanamu. Dengan sikap pengecutmu, kau benar-benar tak pantas untuk ini. Gila kau perempuan. Diam, mulutku milikku sendiri. Aku akan mengatakan apa yang kuinginkan. Kau berani menginginkan posisi kepala naga. Sungguh menggelikan. Kau orang gila yang menyeret semua orang untuk dikubur bersama putramu. Tak punya hak bicara begitu. Xiao Chen, aku pakai virus itu cuma untuk jadi kepala naga. Tapi dia mau semua orang mati. Virus itu sama sekali tidak boleh dilepaskan. Dan kau harus dihukum berat. Ini cincin kepala keluarga Xiao. Segera hancurkan virus yang sedang dikembangkan. Dia adalah kepala keluarga yang baru diangkat. Xiao Chen, kau membunuh putraku. Kau membunuh putraku. Hari ini kau akan dikubur bersamanya. Membunuh putramu? Kapan aku membunuh Xiao Zifang? Bahkan sekarang. Kau masih belum menakuinya? Xiao Zifang bahkan tidak layak untuk kuperhatikan. Apa yang terjadi saat itu? Lalu bagaimana putraku mati? Bukankah catatan di rumah sakit ditulis olehmu? Jika aku yang melakukannya, aku tak akan repot-repot menyangkalnya. Adapun bagaimana Xiao Zifang sebenarnya mati, kau harus bertanya pada mereka. Dia mengatakan yang sebenarnya. Kau membunuh putraku. Tidak, bukan kami. Hubunganku dengan Tuan Muda Xiao sangat baik. Mana mungkin aku membunuhnya? Dia melihatmu memegang virus itu. Dia hanya tidak berani mengakuinya. Sang Rusuang, pikirkan baik-baik. Setelah Xiao Zifang meninggal, apa yang kau lakukan selanjutnya? Kau setuju untuk bekerja sama dengan ayah dan anak Han. Mereka membunuh Xiao Zifang dan kemudian menjebakku, mengalihkan semua kebencian. Semua kepadaku. Kau telah dimanfaatkan oleh mereka. Pada akhirnya, kau juga akan mati di tangan mereka. Dia mengatakan yang sebenarnya. Kau membunuh putraku. Jangan dengar omong kosongnya. Kita partner. Mana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Sesuatu yang merugikan diri sendiri dan menguntungkan orang lain? Sang Rusuang, pikirkan baik-baik. Jika aku benar-benar ingin membunuh Xiao Zifang, aku akan menyiksanya. Lalu memotongnya menjadi 1000 keping. Aku tak akan pernah membiarkannya mati semudah itu. Lihat-lihat. Dia sendiri yang bilang. Tuan Muda Xiao pasti dibunuh olehnya. Kalian semua diam. Tak peduli siapa yang membunuh putraku. Kalian semua akan mati hari ini. Berhenti. Kau. Nak maafkan ibu. Hahaha. Tolong aku. Hahaha. Buka pintunya dan biarkan aku keluar. Hahaha. Virusnya telah bocor. Segel tempat ini. Disinfeksi segera. Virus ini sangat kuat. Setelah menyebar tidak bisa dihentikan. Kita semua mungkin sudah terinfeksi. Bakar tempat ini lebih dulu. Jangan bergerak. Aku akan menemukan penawarnya. Betua pikirkan sesuatu. Ayo pergi. Tak berguna dalam krisis. Aku tercekik. Mami Papi. Putri, selamatkan kami cepat. Itu mana Raja Aswa?
Bukankah Raja Asura ada di perbatasan? Raja Asura jauh di perbatasan. Bagaimana dia bisa membantumu? Bagaimana dia tiba-tiba pergi ke perbatasan? Kita tamat-tamat. Kali ini, kita benar-benar mati baik tua. Lepaskan orang tuaku. Jika kau mau bekerja sama, aku akan melepaskan mereka. Jika kau menolak, aku akan membunuh mereka. Putri, selamatkan kami. Selamatkan kami, cepat selamatkan kami. Selamatkan kami. Aku tak akan menyerahkan nasib Daxia ke tanganmu. Aku telah melepaskan virusnya. Yakin kau tak akan mengembangkan penawarnya? Virus ini memiliki bentuk primer dan bentuk pamungkas. Sebelum penawarnya dikembangkan, aku tak percaya kau akan melepaskan virus pamungkas yang menular. Lepaskan. Meskipun kau tak takut, virusnya akan menyebar. Itu juga tak akan menguntungkanmu. Jika kau menolak untuk bekerja sama, kau harus tahu konsekuensinya. No. Tom. Kau turuti saja permintaannya. Kalau tidak aku mati. Dasar kau perempuan sialan. Kau akan puas sampai ayahmu dan aku matikan. Mami, aku tak bisa memberinya penawarnya. Jika aku membantunya menguji dan memproduksi penawarnya, lebih banyak orang akan mati. Mami dan Papi, maafkan anakmu yang durhaka ini. Baiklah. Nona Tianyue. Apa penawarnya sudah jadi? Cepat berikan penawarnya. Ada apa ini? Virus pamungkas sudah dilepas. Aku sudah terinfeksi. Ini semua salah perempuan gila Sang Rusuang itu. Dia mau menyeret semua orang mati bersama putranya. Melepaskan virusnya. Bajingan, tak satu pun dari kalian Hans yang bisa mencapai apapun. Seharusnya aku tak bekerja sama denganmu sejak awal. Jangan gegabah. The film was translated and Kau masih menolak untuk narrated bekerja by sama? Media. Apa kau ingin seluruh bangsa Daxia dikubur bersamamu? Pergi sana, pergi. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tuan Tianyu. Xiao Chen menyusul. Awasi mereka. Aku akan segera kembali. Ya. Mami, Papi, kalian baik-baik saja? Bagaimana perkembangan penelitian penawarnya? Sudah berhasil dikembangkan. Kita semua sudah terinfeksi. Benar Qian Ying. Mengejar Xiao Jin. Xiao Jin, Ya, ini penawarnya. hati-hati. Xiao Jin, Melepaskan virus. Xiao Chen, kau baik-baik saja? Ini penawarnya. Ah. Cepat bangun. Kau terlalu percaya diri. Komandan Xiao, Qian Guiying. 2 tahun lalu, kau menyaksikan jurang pemisah antara level Raja Surgawi dan level Dewa. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikannya lagi. Dewa palsu sama lemahnya di hadapan dewa sejati. Shura.
Pedangku. Ah, Raja Shura. Kau Raja Shura. Bukankah kau seharusnya berada di perbatasan? itu hanyalah seorang pemeran pengganti bertopen. Satu pemeran pengganti saja sudah cukup untuk membuat si Huangmu ketakutan hingga tak berkutik. The film was Sungguh menggelikan. translated and Kalau begitu, mari narrated bertarung by sampai M mati. Media. Benar-benar Raja Shura. Aku bersembunyi selama 2 tahun terakhir ini untuk melindungimu. Sampai kau mengembangkan penawarnya. Ini semua rencana kakekmu. Sekarang penawarnya telah dikembangkan. Bai Yitong, aku secara resmi memberitahumu. Pertunangan kita batal. Kau bebas. Tidak, jangan. Aku harus pergi. Musuh telah menyerbu perbatasan kita. Para prajurit di perbatasan sedang menungguku. Urusan yang tersisa di Xia Agung. Kuserahkan padamu dan King Luan. Ayo pergi. Jangan pergi. Aku pasti akan menunggu kepulanganmu.